akan menjelaskan contoh soal yang ada di buku paket halaman 2930 ya, tentang gaya kolom. Ada dua soal yang akan dibahas. Yang pertama, gaya kolom antar muatan-muatan yang segaris, dan contoh soal yang keduanya yang tidak segaris. Nah, ini contoh soal yang pertama. Soalnya ada di halaman 29 dan penyelesaiannya ada di halaman berikutnya, halaman 30. Yang akan Ibu jelaskan di sini adalah cara menggambarkan gaya kolomnya. Nah, di sini diketahui ada 3 muatan. 3 muatan itu berbeda jenisnya. Muatan A negatif, muatan B positif, muatan C positif. Ketiga muatan ini diketahui besarnya. Nah, besarnya adalah dalam mikrokolom. Ki-A min 2 mikrokolom. Mikrokolom ini harus dirubah ke dalam kolom, dikalikan 10 pangkat min 6. Jadi min 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ki-B positif muatannya plus 3 mikrokolom. Jadi 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ki-C juga sama, 3 mikrokolom. Jadi 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. K ini adalah konstanta gaya kolom yang nilainya sudah diketahui. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, ini penyelesaiannya sudah ada di sini, tapi Ibu akan menjelaskan cara yang lebih jelasnya. Misalnya gini, karena yang ditanyakan adalah gaya kolom pada titik B yang disebabkan oleh muatan di A dan di C, maka kita fokusnya di sini. Pertama kali adalah menggambarkan gaya kolom yang disebabkan muatan A. Muatan ini. Muatan A negatif, Ki-B positif. Sehingga positif dengan negatif akan tarik-menarik. Jadi di titik B ini muatannya arahnya akan ke sini, menuju A. Maka ini disebut sebagai FBA. Gaya kolom muatan di B karena muatan di A. Arahnya ke kiri. Nah, kemudian terhadap C, karena C ini positif, maka si B ini akan menjauhi C. Sehingga arahnya juga sama ke sini ke kiri. Ini adalah FBC. Gaya kolom di B disebabkan oleh muatan di C. Karena dua-duanya arahnya ke kiri, nah ini karena gaya kolom itu merupakan besaran vektor, maka kalau dia searah ini tinggal dijumlahkan. Gaya kolom di B akan sama dengan FBA ditambah dengan FBC. Yang ini. FBA ditambah FBC. Kemarin kita sudah belajar bahwa gaya kolom itu sama dengan K kali Ki B Ki A per RBA kuadrat. Ini karena di sininya BA ya. Kalau di sininya 1 2 ya Ki 1 Ki 2 per R12 kuadrat. Nah, ini BA berarti Ki B Ki A per RBA kuadrat. RBA ini artinya jarak antara muatan B dengan muatan A. Dari sini ke sini jaraknya. Kemudian plus FBC berarti K Ki B Ki C per RBC kuadrat. Nah, Ki A Ki B Ki C sudah diketahui nilainya. Dan RBA RBC juga sudah diketahui, maka kita tinggal masukkan nilainya. Nah, ini K ini sengaja Ibu keluarkan.
karena ini kan sama ya. Kita keluarkan K-nya yang ini di dalam. Kemudian kita masukkan nilainya. K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ki B 3 kali 10 pangkat min 6. Ki A 2 kali 10 pangkat min 6. Dan RBA adalah 1. Jarak dari B ke A ini adalah 1 meter ya. 1 kuadrat. Ini ada kuadratnya. Ditambah dengan Ki B-nya 3 kali 10 pangkat min 6 dikali Ki C-nya juga 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan RBC, jarak B ke C adalah 0,5. Itu dari diketahui ya, ada diketahui 0,5 kuadrat. Oke. Nah, kemudian kita kalikan 3 kali 2 adalah 6. 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 12. 1 kuadrat adalah 1. Ditambah dengan 3 kali 3, 9. Nah ini 10 pangkat min 12 ya. 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6. Dan 0,5 kuadrat adalah 0,25. Ini perhitungannya biasa. Kita selesaikan yang di dalam kurung dulu. 6 dibagi 1, 6. Berarti ini tetap ya nilainya. 9 dibagi 0,25 adalah 36. Jadi ini 36 kali 10 pangkat min 12. Ini pangkatnya sama, berarti bisa dijumlahkan. 6 ditambah 36. Hasilnya adalah 42 kali 10 pangkat min 12. Nah, baru dikalikan dengan K. 9 kali 42 adalah 378. Nah, ini 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 12, kamu pangkatnya tinggal dikurangi aja. 9 dikurangi 12 adalah min 3. Jadi kali 10 pangkat min 3 atau 3,78 kali 10 pangkat min 1 Newton. Nah, ini bisa dengan cara yang di buku. Kalau di buku, kamu mengerjakannya satu-satu. FBA dulu dikerjakan, masukkan nilainya, kemudian hasilnya dapat 54 kali 10 pangkat min 3 ke kiri arahnya. Kemudian gaya di B akibat muatan di C satu-satu dihitung, kemudian hasilnya sekian 324. Nah, setelah masing-masing diketahui, baru dijumlahkan FBA ditambah FBC 54 tambah 324, hasilnya adalah 378 atau 3,78 kali 10 pangkat min 1 Newton. Hasilnya sama dengan ini ya. Mudah-mudahan kalian paham untuk mengerjakan soalnya nanti nomor 1. Oke. Sekarang soal yang kedua, yaitu gaya kolom pada muatan-muatan listrik yang tidak segaris. Ini contohnya ya, di sini lihat. Ini jika dia tidak segaris. Kuncinya adalah yang pertama, kamu menggambarkan gaya kolomnya. Kalau misalkan yang ditanyakannya gaya kolom di titik B, ini ada A, B, C ya, B-nya yang di atas. Maka kamu gambarkan ini positif B, A-nya positif, maka dia akan menolak A. B itu menolak A, berarti arahnya ke atas. Ini positif B, C-nya negatif, maka dia di titik B ini akan mendekati C, maka arahnya menuju C. Ya, itu yang harus difahami. Nah, Ibu pindahkan ke sini ya. Ini A, B, C. Arah menuju ke atas ini adalah FBA. Artinya gaya kolom di B karena muatan di A. Arahnya menjauhi A. Nah ini dia FBC gaya kolom di B karena muatan di C. Arahnya menuju ke C karena C-nya negatif. Nah antara FBA dengan FBC ini membentuk sudut alfa. Kamu ingat hukum vektor ya, vektor penjumlahan vektor, bahwa kalau dia membentuk sudut alfa,
Maka untuk menghitungnya gunakan persamaan ini. FB itu sama dengan FBA kuadrat ditambah FBC kuadrat ditambah 2 FBA FBC kosinus alfa. Itu rumusnya, akar. Ini rumus dari penjumlahan vektor. Sementara masing-masingnya FBA itu adalah K Ki B Ki A per RBA kuadrat. RBA itu jarak dari sini ke sini, AB. Kalau misalnya ini segitiganya sama sisi, berarti sisi-sisinya sama. Ya. Kemudian BC adalah K Ki B Ki C per RBC kuadrat. Kamu untuk memudahkan hitung aja satu-satu. Ini berapa hasilnya, ini berapa hasilnya, baru dimasukkan ke dalam persamaan ini. Jadi seperti contoh di sini. Nah, contoh ini juga satu-satu dihitungnya. Menghitung F31 dulu. K Ki3 Ki1 per R AC di sini ya. AC itu jarak 31 juga sama. Nah, ke sini hasilnya berapa? Kemudian setelah mencari F31, mencari F32. Hasilnya dapat, dan mencari F3 adalah pakai akar. Nah, di sini ada kurang di buku kurang 2 ya. F31 kuadrat tambah F32 kuadrat tambah 2 F31 F32 kosinus alfa. Kalau dicontoh nih, ini positif semua. Kalau contohnya ya, positif semua. Karena positif semua, berarti arahnya ke sini. Ini F31, 31 ya, arahnya menjauh. Ini F32, ini 3, ini 2. Dia arahnya menjauh juga. Ini sudutnya yang dibentuk. Sudut ini akan sama dengan sudut ini. Kalau dia sama segitiga sama sisi, berarti sudutnya 60 derajat. Ini 60 derajat. Beda lagi kalau dengan yang ini. Kalau ini segitiga sama sisi, ini 60, 60, 60. Kalau ini positif, positif, ini negatif, ini kan arahnya ke sini. Maka alfa ini sudutnya adalah 180 dikurangi 60. Berapa? 120. Jadi sudut yang ini adalah 120 derajat. Beda dengan sudut yang ini. Ya. Jadi kalau misalkan tergantung soalnya bagaimana, nanti lihat. Kalau di contoh ini alfanya adalah 60 karena memang muatannya semuanya positif. Tapi kalau dalam soal muatannya ada yang negatifnya seperti ini positif positif negatif, maka di sini alfanya tergantung ya. Di sini alfanya 120. Kalau ini segitiga sama sisi. Perhitungannya sama biasa. Nah, ini untuk mengerjakan soal nomor 2. Silahkan kalian nanti kerjakan soalnya nomor 1 seperti contoh soal nomor 1 dan nomor 2 seperti contoh soal yang ini. Oke.